Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam jumpa pemirsa. Saya Indah dan seluruh kru yang bertugas. Senang sekali dapat menjumpai Anda pada hari ini, Kamis 22 Oktober 2020, untuk menyampaikan sejumlah informasi terkait pelaksanaan upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan pada hari ini pelantikan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kemdikbud RI. Dan pelantikan hari ini juga akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Profesor Ainun Naim PhD. Dan pemirsa, upacara pelantikan pejabat kali ini dilaksanakan secara langsung tatap muka di Gedung Geraha Utama lantai 3 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik pemirsa, seluruh pihak yang hadir secara fisik pada hari ini wajib mengikuti aturan sesuai prosedur operasional standar pelaksanaan pelantikan pada tatanan kenormalan baru yang diterbitkan oleh protokol Kemdikbud. Di antara lain tetap menjaga jarak dan mengenakan masker. Baik pemirsa, rencananya pada hari ini sebanyak 4 pejabat struktural Kemdikbud akan dilantik. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa 4 peserta pelantikan hadir di Kemdikbud dengan tetap menerapkan protokol COVID-19. Sebelum dilantik pun, para peserta dan pegawai yang bertugas di pelantikan hari ini melakukan rapid test terlebih dahulu agar tetap terjaga keamanan dan kesehatan kita semua. Baik pemirsa, terlihat di belakang saya masih bersiap-siap untuk melaksanakan upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan dapat kami sampaikan kembali bahwa terdapat 4 peserta pejabat struktural yang akan dilantik pada hari ini secara tatap muka di Gedung Geraha Utama lantai 3 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik pemirsa, pelantikan pada hari ini dapat Anda saksikan secara langsung melalui kanal YouTube Kemdikbud RI. Dan pelaksanaan pelantikan pada hari ini dilaksanakan secara langsung melalui kanal YouTube dan dilaksanakan secara tatap muka juga. Jadi bila sebelum-sebelumnya dilaksanakan secara telekonferensi dan sekarang hanya dilakukan secara tatap muka saja di Gedung Geraha Utama lantai 3 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentunya para peserta pelantikan dan seluruh petugas yang bertugas pada hari ini selalu menerapkan protokol kesehatan, dan sebelumnya juga kami semua melaksanakan rapid test untuk menjaga keamanan dan kesehatan kita bersama. Dan pemirsa, ini kita masih bersiap-siap dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini mengenakan masker dan selalu menjaga jarak. Baik pemirsa, segera kita ikuti bersama upacara pelantikan pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimulai. Diawali pembacaan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 99594 sampai dengan nomor 995-MPK/RHS/KP/2020 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi Pratama dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1 dan seterusnya. Kedua, mengangkat 1. Drs. Fitra Arda M. Hum sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan. 2. Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1. 2. Profesor Yuliansah SE MSA PhD AKTCA sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. Keempat, Profesor Dr. Insinyur Mahludin H. Baruwadi MP sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16 dan kepadanya diberi tunjangan jabatan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan /serah terima jabatan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim. Pengambilan sumpah atau janji jabatan. Rohaniwan dimohon mendampingi pejabat yang akan diambil sumpah atau janjinya. Pengambilan sumpah jabatan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diikuti para pejabat yang akan dilantik. Saudara-saudara, sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia mengucap sumpah atau janji menurut agama Islam? Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Selanjutnya, saudara-saudara mohon mengikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
Rohaniwan dimohon untuk kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dimulai dari Dr. Andes Fitra Arda M. Hum, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 periode tahun 2020-2024. Berikutnya, Profesor Yuliansyah SE MSA PhD AKTCE, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 periode tahun 2020-2024. Dan Profesor Dr. Insinyur Mahludin H. Baruwadi MP, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16 periode tahun 2020-2024. Pelantikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, pada hari ini, Kamis tanggal 22 bulan Oktober tahun 2020, saya Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi melantik 1. Dr. Andes Fitra Arda M. Hum sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Profesor Ibnu Hajar MSI sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 periode tahun 2020-2024. 3. Profesor Yuliansyah SE MSH PhD Akuntan CA sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 periode tahun 2020-2024. Dan 4. Profesor Dr. Insinyur Mahludin H. Baruwadi MP sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16 periode tahun 2020-2024. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa,
bersama kita. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dimulai dari Jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Dr. Anda Sri Hartini MSI kepada Dr. Andes Fitra Arda M. Hum. Selanjutnya, Jabatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 dari Profesor Dian Armanto MPD MA MSc PhD kepada Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI. Dan yang terakhir, Jabatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 dari Dr. Nuril Furkan MPD kepada Profesor Yuliansyah SE MSA PhD AKT CA. Sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang saya hormati Bapak Dr. Sofyantan, anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Ibu para pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para pejabat yang telah menyelesaikan tugas, dan para pejabat yang telah melaksanakan sumpah jabatan dan pelantikan pada pagi hari ini, dan para hadirin semuanya yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan pelantikan para pejabat, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi beberapa daerah meliputi Medan, Palembang, dan Gorontalo. Kepada bapak-bapak yang telah melaksanakan sumpah dan dilantik, kami menyampaikan selamat dan doa semoga bapak-bapak semua dapat melaksanakan amanah ini dengan baik, melaksanakan amanah dalam memberikan layanan pendidikan dan kebudayaan yang merupakan layanan dasar dan strategis dan menentukan nasib bangsa kita ke depan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah melaksanakan amanah dengan baik, yaitu bagi Ibu Dr. Anda Sri Hartini sebagai PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, kemudian Profesor Dian Amanto sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Medan, Bapak Dr. Nuril Furqon, Kepala LDikti Palembang. Kami menyampaikan terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu selama ini dan selamat melanjutkan karir sebagai pejabat fungsional dosen atau lainnya. Kami percaya bahwa Bapak Ibu tetap berdedikasi untuk mendukung layanan pendidikan yang selalu meningkat kualitasnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, untuk para pejabat yang baru kami ingin berpesan, pertama bahwa dalam situasi sekarang yang penuh tantangan, di samping yang telah terjadi selama ini yaitu terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di tahun terakhir kita menghadapi tantangan pandemi COVID-19 yang telah berdampak pada semua aspek kehidupan kita. Mohon Bapak-bapak, Bapak Ibu memperhatikan kebijakan kementerian yang dituangkan dalam surat keputusan bersama 4 menteri bahwa kita harus memprioritaskan kesehatan, keselamatan kita semua, peserta didik, guru, dan juga masyarakat. Namun kita juga harus menjaga agar layanan pendidikan tidak terhenti. Kementerian telah mengalokasikan banyak sumber daya untuk menjaga keberlangsungan pendidikan, baik untuk masyarakat yang telah mendapatkan fasilitas infrastruktur sehingga bisa akses internet, maupun masyarakat lainnya yang belum terdapat atau mendapat layanan internet tersebut. Kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk menjaga pelaksanaan kebijakan tersebut, baik di lingkungan pendidikan tinggi maupun di lingkungan kebudayaan. Khusus untuk Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, banyak event-event kebudayaan yang kita lihat bersama harus kita modifikasi sedemikian rupa sehingga dapat menjaga keselamatan dan kesehatan kita dan masyarakat, namun juga menjaga kualitas layanan kebudayaan tetap berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat. Kepada Bapak-bapak yang menjadi kepala layanan pendidikan tinggi, kami tentu berharap Bapak-bapak dapat menjaga keberlangsungan pendidikan tinggi, layanan pendidikan tinggi, dan peningkatan kualitas. Dan ingat Bapak Presiden bahwa pendidikan kita harus menghasilkan orang-orang yang punya kompetensi, bisa bekerja, jangan hanya sekedar mendapatkan ijazah. Khusus untuk yang Gorontalo, ini adalah lembaga yang baru. Mohon Bapak bisa segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian juga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta setempat, dan tentunya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Vokasi.
tentu Bapak-bapak atau Bapak harus memobilisasi staf ya dan resource lain, dan untuk itu berkoordinasi dengan Biro SDM agar supaya LL Dikti Gorontalo ini segera bisa bekerja melayani masyarakat. Demikian, semoga kita semua diberi kesehatan dan dapat petunjuk dan hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada Pak Sofyantan, anggota Komisi 10 DPR RI yang telah hadir memberikan dukungan pada layanan pendidikan yang menjadi amanah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Doa dipimpin oleh rohaniwan Islam. Hadirin yang berbahagia, mari kita sejenak tundukkan mata dan hati kita untuk berdoa dan bermunajat kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami menundukkan diri berdoa dan bermunajat kehadirat-Mu ya Allah. Semoga upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini berada dalam lindungan dan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Rahim, limpahkanlah kasih sayang-Mu, rahmat dan hidayah-Mu kepada para pejabat yang baru saja diambil sumpahnya dan kepada kami semua yang hadir saat ini ya Allah. Ya Allah, ya Sami' dan yang Maha mendengar, kami bersumpah dengan asma-Mu ya Allah untuk tidak melakukan hal-hal dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hati nurani kami dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya Allah, ya Aziz, kami sadar Engkaulah zat yang memberi dan mengambil kembali amanah yang kami emban. Maka bimbinglah kami saat kami berlaku salah, kuatkanlah niat dan langkah kami saat kami berlaku benar. Ya Allah, ya Tawwab, ampunilah dosa dan kekhilafan kami. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selesai. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang baru dan ucapan terima kasih kepada pejabat sebelumnya. Kami mohon para pendamping untuk mengambil tempat di samping pejabat yang baru dilantik. Pemberian ucapan selamat dan terima kasih didahului oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Sofyantan, diikuti oleh pejabat eselon 2 serta tamu undangan lainnya. Upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya kami mengundang Bapak dan Ibu untuk beramah tamah di tempat yang telah pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami ucapkan selamat kepada pejabat yang telah dilantik. Semoga amanah dan dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, saya Indah dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.